Bab 7 Kebiasaan, sebuah tinjauan umum bagian kontinum kematangan dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Stephen Covey memperkenalkan konsep fundamental yang disebut kontinum kematangan, sebuah peta perjalanan perkembangan pribadi manusia dari tahap ketergantungan hingga mencapai interdependensi yang efektif. Konsep ini bukan hanya teori pengembangan diri, melainkan filosofi hidup yang menyentuh bagaimana kita tumbuh sebagai individu dan sebagai bagian dari komunitas. Karakter kita pada dasarnya adalah gabungan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Taburlah gagasan, tuailah perbuatan. Taburlah perbuatan, tuailah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, tuailah karakter. Taburlah karakter, tuailah nasib. Begitu bunyi pepatah. Kebiasaan adalah faktor yang kuat dalam hidup kita. Karena konsisten dan sering merupakan pola yang tak disadari, maka kebiasaan secara terus-menerus mengekspresikan karakter kita dan menghasilkan efektivitas atau ketidakefektifan kita. Kebiasaan juga memiliki tarikan gravitasi yang besar sekali, bahkan lebih besar daripada yang dapat disadari atau mau diakui. Untuk mematahkan kebiasaan yang sudah tertanam dalam seperti menunda-nunda, tidak sabar, mencela, atau egois yang melanggar efektivitas manusia, diperlukan lebih daripada kemauan yang kecil dan beberapa perubahan kecil dalam hidup kita. Peluncuran ini membutuhkan tenaga yang besar sekali, tetapi segera sesudah kita memutuskan gravitasi, kebebasan kita menghadiahkan dimensi yang sepenuhnya baru. Seperti kekuatan alam lain, tarikan gravitasi dapat bekerja bersama atau melawan kita. Tarikan gravitasi dari sebagian kebiasaan kita mungkin sekarang sedang menahan kita pergi ke tempat yang kita tuju. Gravitasi merupakan kekuatan besar, dan bila kita menggunakannya secara tidak efektif, kita dapat memanfaatkan tarikan gravitasi dari kebiasaan untuk menciptakan keserasian dan keteraturan yang diperlukan untuk menegakkan efektivitas hidup kita. Kontinum kematangan. 7 kebiasaan bukanlah seperangkat formula pemberi semangat yang terpisah atau sepotong-sepotong. Selaras dengan hukum alam pertumbuhan, ketujuh kebiasaan tersebut memberikan pendekatan yang meningkat, berurutan, dan sangat terpadu bagi perkembangan efektivitas pribadi dan antar pribadi. Kebiasaan-kebiasaan ini meningkatkan kita secara progresif pada kontinum kematangan dari ketergantungan menuju kemandirian hingga ketergantungan. Kita masing-masing memulai kehidupan sebagai bayi yang tergantung sepenuhnya kepada orang lain. Kita diarahkan, diasuh, dan ditunjang oleh orang lain. Tanpa pemeliharaan ini, kita hanya dapat hidup selama beberapa jam atau paling lama beberapa hari saja. Lalu secara berangsur-angsur, selama bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya, kita menjadi semakin mandiri, baik secara fisik, mental, emosional, dan keuangan. Hingga akhirnya kita pada hakikatnya dapat mengurus diri sendiri, diarahkan oleh batin dan percaya diri. Sementara kita terus bertumbuh dan matang, kita menjadi semakin sadar bahwa semua yang ada di alam ini saling tergantung, bahwa ada suatu sistem ekologis yang mengatur alam termasuk masyarakat. Lebih jauh, kita menemukan bahwa jangkauan alamiah kita yang lebih tinggi berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain, yaitu bahwa kehidupan manusia juga saling tergantung. Pertumbuhan kita dari bayi sampai dewasa selaras dengan hukum alam. Pada kontinum kematangan, ketergantungan adalah paradigma kamu, yaitu kamu mengurus saya. Kamu datang melalui saya, kamu tidak berhasil. Saya menyalahkan kamu untuk hasilnya. Kemandirian adalah paradigma saya, yaitu saya dapat melakukannya. Saya bertanggung jawab, saya percaya diri, dan saya dapat memilih. Kesaling tergantungan adalah paradigma kita, yaitu kita dapat melakukannya. Kita dapat bekerja sama, dan kita dapat menggabungkan bakat dan kemampuan kita, serta menciptakan sesuatu yang lebih secara bersama-sama. Orang yang tergantung membutuhkan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Orang yang mandiri dapat memperoleh apa yang mereka kehendaki melalui usaha mereka sendiri. Dan orang yang saling tergantung, mereka menggabungkan upaya mereka sendiri dengan upaya orang lain untuk mencapai keberhasilan terbesar bersama. Jika saya secara fisik bergantung, lumpuh atau cacat atau terbatas dalam beberapa hal fisik, saya akan memerlukan Anda untuk menolong saya. Kalau saya bergantung secara emosional,
Perasaan berharga dan aman saya berasal dari pendapat Anda tentang saya. Jika Anda tidak menyukai saya, itu dapat menghancurkan. Dan jika saya bergantung secara intelektual, saya akan mengandalkan Anda untuk berpikir bagi saya, untuk memikirkan persoalan dan masalah kehidupan saya. Jika saya mandiri secara fisik, saya dapat bekerja sendiri dengan lumayan baik. Secara mental, saya dapat berpikir sendiri. Saya dapat pindah dari satu tingkatan abstraksi ke tingkatan yang lain. Saya dapat berpikir secara kreatif dan analitis, dan menyusun serta mengekspresikan gagasan saya dengan cara-cara yang dapat dimengerti. Secara emosional, saya akan diabsahkan dari dalam diri sendiri. Saya akan diarahkan oleh diri sendiri. Nilai diri saya tidak akan dipengaruhi apakah saya disukai atau diperlakukan dengan baik. Mudah untuk melihat bahwa kemandirian jauh lebih matang dibandingkan ketergantungan. Kemandirian itu sendiri adalah pencapaian utama. Tetapi kemandirian bukanlah yang pencapaian tertinggi. Walaupun demikian, paradigma sosial mutakhir menobatkan kemandirian. Kemandirian adalah cita-cita yang diakui oleh banyak individu dan gerakan sosial. Sebagian besar dari materi perbaikan diri menuju kemandirian, seolah-olah komunikasi, kerja kelompok, dan kerjasama memiliki nilai yang rendah. Konsep yang sedikit dimengerti oleh banyak orang tentang kesaling tergantungan tampak menyerang ketergantungan, sehingga kita melihat banyak orang, sering karena alasannya egois, meninggalkan perkawinan mereka, meninggalkan anak-anak mereka, dan melepaskan segala macam tanggung jawab sosial demi kemandirian. Jenis reaksi yang mengakibatkan orang melepaskan diri dari belenggu mereka, menjadi terbebas, menonjolkan diri, dan mengerjakan urusan mereka sendiri. Sering menyingkapkan ketergantungan yang lebih mendasar, yang tidak dapat dihindari, lebih karena bersifat internal ketimbang eksternal, yaitu ketergantungan, seperti membiarkan kelemahan orang lain merusak kehidupan emosional kita, atau perasaan dijadi korban oleh orang lain, dan kegiatan-kegiatan yang lepas dari kendali kita. Tentu kita mungkin perlu mengubah keadaan kita. Namun demikian, ketergantungan adalah masalah kematangan pribadi yang kecil kaitannya dengan keadaan. Bahkan dengan keadaan yang lebih baik sekalipun, ketidakmatangan dan ketergantungan sering muncul. Kemandirian sejati dari karakter memberi kekuatan pada kita untuk bertindak dan bukan menjadi sasaran tindakan. Ia membebaskan kita dari ketergantungan kita pada keadaan dan orang lain, dan ia merupakan cita-cita yang layak dan memerdekakan kita. Namun, kemandirian bukanlah tujuan tertinggi dalam kehidupan yang efektif. Cara berpikir mandiri saja tidak sesuai dengan realitas kesaling tergantungan. Orang mandiri yang tidak memiliki kematangan berpikir dan bertindak secara saling tergantung mungkin merupakan produsen individual yang baik. Tetapi mereka tidak akan menjadi pemimpin atau pemain tim yang baik. Mereka tidak berasal dari paradigma saling tergantung, yang justru diperlukan agar berhasil dalam realitas perkawinan, keluarga, atau organisasi. Hidup secara alamiah, sangatlah saling tergantung. Mencoba efektivitas maksimum melalui kemandirian, sama seperti mencoba bermain tenis dengan tongkat golf. Alatnya tidak sesuai dengan realitasnya. Kesaling tergantungan adalah konsep yang jauh lebih matang dan maju. Jika saya saling tergantung secara fisik, saya percaya diri dan memiliki kemampuan. Tetapi saya juga sadar bahwa Anda dan saya yang bekerja bersama-sama dapat mencapai jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dapat saya capai sendiri, bahkan dengan kemampuan terbaik saya. Jika saya saling tergantung secara emosional, saya memiliki perasaan berharga yang besar dalam diri saya. Tetapi saya juga mengakui adanya kebutuhan cinta untuk memberi dan untuk menerima cinta dari orang lain. Jika saya saling tergantung secara intelektual, saya sadar bahwa saya membutuhkan cara berpikir terbaik dari orang lain untuk bergabung dengan cara berpikir terbaik saya. Sebagai orang yang saling tergantung, saya mempunyai peluang untuk membagi diri saya secara mendalam dan bermakna dengan orang lain. Dan saya mempunyai akses pada sumber daya dan potensi yang besar sekali dari orang lain. Kesaling tergantungan merupakan suatu pilihan yang hanya dibuat oleh orang yang mandiri. Orang yang tergantung tidak dapat memilih untuk menjadi saling tergantung. Mereka tidak mempunyai karakter untuk melakukannya, karena mereka tidak punya cukup untuk diri mereka sendiri.
Itulah sebabnya kebiasaan 1, 2, dan 3 berhubungan dengan penguasaan diri. Kebiasaan-kebiasaan ini memindahkan orang dari ketergantungan kepada kemandirian. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah kemenangan pribadi inti dari pertumbuhan karakter. Kemenangan pribadi mendahului kemenangan publik. Kita tidak dapat membalik proses ini seperti halnya kita tidak dapat menuai sebelum kita menabur. Proses bermula dari dalam keluar. Ketika kita menjadi benar-benar mandiri, kita mempunyai dasar untuk saling tergantung secara efektif. Kita memiliki dasar karakter yang dapat kita gunakan untuk secara efektif mengupayakan kemenangan publik yang lebih berorientasi pada kepribadian dalam kerja tim, kerjasama, dan komunikasi pada kebiasaan 4, 5, dan 6. Kebiasaan 7 adalah kebiasaan pembaruan diri, yaitu suatu pembaruan yang seimbang dari 4 dimensi dasar kehidupan. Kebiasaan ini melingkari dan memadukan semua kebiasaan lain. Kebiasaan ini adalah kebiasaan perbaikan terus-menerus yang menciptakan spiral pertumbuhan meningkat yang mengangkat kita ke tingkatan baru pengertian dan pelaksanaan. Jadi bab 7 kebiasaan, sebuah tinjauan umum, bagian kontinum kematangan dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey, menekankan bahwa menjadi pribadi yang efektif dimulai dari dalam, yaitu individu, lalu berkembang keluar, yaitu hubungan dengan orang lain. Melalui 7 kebiasaan, kita bisa melintasi kontinum ini dan mencapai potensi maksimal, bukan sebagai individu terisolasi, tetapi sebagai manusia yang mampu hidup dan tumbuh bersama orang lain secara harmonis. Untuk mendapatkan buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.